Ya, saya panggil profesor yang nama saksi sesuai dengan hukum acara. Jadi ini kami di sini gara-gara adanya katakanlah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 07/1581/2024. Yang menjadi permasalahan dari dokter-dokter semua yang ada di sini adalah soal independensi. Gara-gara dijelaskan sejauh mana ahli ya, Pak Mohon saksi mengetahui fakta mengenai independensi, silakan. Pertama ya, silakan. Iya. Mohon izin wakil yang terhormat, para hadirin, saya memang sudah berada di kolegium semenjak saya menjadi ketua program studi sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi saya ada 15 tahun di kolegium, saya sudah mengajar 30 tahun di Departemen Obstetrik Ginekologi sebagai staf pengajar, dan kemudian sudah saya menjadi ketua program studi, saya menjadi bagian dari kolegium Obstetrik dan Ginekologi. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi masalah. Dahulu yang namanya kolegium itu adalah kumpulan dari para ahli, bukan hanya spesialis obstetrik ginekologi, tetapi juga ahli dalam bidang pendidikan obstetrik dan ginekologi. Karena itulah saya masuk menjadi anggota kolegium, karena sesuai dengan prasyarat kolegium kami itu sama seperti kolegium yang lain dibuat oleh kumpulan para profesional, dan di kami ada profesionalnya itu adalah spesialis obstetrik dan ginekologi. Ada 32 kolegium setidaknya sampai hari ini yang berasal dari kelompok profesional masing-masing. Bedah, misalnya Prof. Isma, dan kemudian penyakit dalam, dan saya ada di kolegium obstetrik dan ginekologi yang tentunya dibentuk oleh para spesialis obstetrik ginekologi. Kami punya himpunan namanya Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, dan kemudian membentuk suatu kolegium yang isinya adalah para ahli yang juga ahli di bidangnya, kesehatannya, yaitu obstetrik ginekologi, tapi juga ahli-ahli pendidikan. Nah, di sana berkumpul semua guru besar di bidang obstetrik ginekologi, karena kebetulan pendidikan obstetrik ginekologi di Indonesia dan juga pendidikan spesialis lain pada masa itu sampai sebelum undang-undang kesehatan ini keluar adalah berbasis pada universitas. Jadi itu beda kami dengan di luar negeri. Jadi ahlinya itu kalau ahli pendidikan tentunya berasal dari universitas. Jadi saya berasal dari Universitas Indonesia dan saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya mengajar sebagai pengajar spesialis obstetrik, calon spesialis OGIN. Kemudian saya menjadi ketua program pendidikan spesialis OGIN, dan karena itulah saya menjadi bagian dari kolegium. Jadi sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang diminta dari Undang-Undang Kesehatan saat ini, bahwa yang disebut kolegium itu adalah himpunan para ahli di bidangnya, yang tentunya kalau di kolegium tidak hanya bidang kesehatan tetapi juga bidang pendidikannya. Tidak semua spesialis OGIN itu bisa mendidik, karena memang kita jadi spesialis itu lebih pada profesinya. Tapi yang bisa mendidik dikumpulkan di kolegium OGIN bersama para guru besar yang juga dari universitas. Pendidikan OGIN ada 17 center sekarang dan semuanya berbasis universitas, 18 sekarang. Dan kemudian ditambah dengan para pengurus himpunan sebagai ahli yang menguasai masalah spesialis obstetrik ginekologi di daerah. Nah, ini mungkin yang berbeda. Sehingga terjadilah kebingungan pada saat dibuat sesudah undang-undang itu keluar, ada peraturan pemerintah yang memilih ketua kolegium yang bukan berasal dari himpunan yang selama ini ada. Nah, ini kebingungan itu dimulai di sana. Sehingga dipilihlah ketua kolegium dengan caranya waktu itu. Nah, dan sesudah kolegium terpilih, seolah-olah kolegium yang sudah ada ini sangat tidak jelas harus seperti apa. Nah, ini membingungkan. Padahal kegiatan kami selama ini adalah secara 15 tahun saya di sana dan 12 tahun saya menjadi wakil ketua kolegium, karena ada 3 periode saya menjadi wakil ketua kolegium. Kami sangat disibukkan dengan upaya untuk menjaga kualitas pendidikan di 17 center, mengembangkan pusat pendidikan sehingga bisa lebih banyak lagi, karena Indonesia butuh sekolah lebih banyak, dan kemudian mendampingi pusat-pusat pendidikan, mendampingi para pengajar, membuat standar kompetensi sehingga semua lulusan spesialis di Indonesia ini sama di Ibu Hakim. Jadi Ibu Hakim tidak usah takut berobat kemanapun dengan dokter spesialis OGIN, standarnya sama. Kami lulusan di Indonesia ini standarnya sama dan kita diinginkan. Dan tidak cukup, kami juga benchmarking ke luar negeri.
Kami tidak mau dianggap bahwa SPOG kita berbeda dengan SPOG yang lulusan dari Inggris. Kami bisa membuktikan bahwa kualitas kita sama. Dan itu kita lakukan tanpa instruksi pemerintah. Dan itu kita lakukan karena memang dari profesi tugas kami adalah menjaga supaya kualitas pendidikan ini baik, bekerja sama dengan institusi pemerintah, pada hal ini adalah pendidikan. Dan kami juga membantu Kementerian Pendidikan, dan kami juga membantu Kementerian Kesehatan dalam hal pada saat mereka mempunyai masalah untuk adaptan. Kami membantu. Kita anggota kolegium kami, kita membuat standarnya, kita dikirim ke daerah-daerah, juga untuk pemerataan pendidikan. Anggota-anggota kolegium lah yang kemudian bekerja sama dan kita dikirim ke daerah-daerah untuk melihat mana center-center yang masih kurang, mana tempat-tempat yang belum ada, dan sampai hari PP Keluarga semua berjalan dengan sangat baik. Kemudian tibalah saatnya dibentuklah suatu kolegium baru. Dan kolegium yang selama ini ada sama sekali tidak diberi penjelasan harus kemana. Dan ini yang tentunya sangat mengacaukan, membingungkan, bahkan ini yang menakutkan untuk teman-teman. Kalau kami tidak ikut kolegium yang baru di teman-teman ini, maka ini akan berdampak teman-teman yang ikut kolegium yang lama. Padahal kami harus melakukan uji kompetensi secara teratur, karena uji kompetensi ini kalau tertunda, maka mahasiswa kami tidak bisa lulus. Karena ini menambah waktu pendidikan. Dengan demikian tentunya kami berusaha bekerja sama. Bagaimanapun yang terjadi, dasarnya juga masih kurang jelas. Saya sebagai wakil ketua kolegium bersama dengan kolegium kami, oke, kita beradaptasi. Apapun kita tidak membuat konflik, sehingga ujian tetap terjadi. Walaupun di tengah rasa kebingungan, kenapa kebingungan? Untuk kami menguji itu adalah kerahasiaan yang tinggi. Semua soal-soalnya kita simpan secara secure, tidak sembarang orang. Nah, ini harus kita serahkan pada kolegium baru yang tentunya kita tidak tahu persis dasar hukumnya bagaimana menjaga kerahasiaannya, sehingga kita harus beradaptasi dengan itu. Oke lah, secara sederhana kami mencoba untuk supaya ujian tetap berjalan. Kita ikutilah beberapa yang kita anggap tidak membahayakan. Tapi sebagai orang yang sudah bertahun-tahun berada di kolegium, saya sangat sadar bahwa kolegium baru ini dibuat bukan berasal dari himpunan yang betul-betul tahu para ahlinya siapa. Kalau kami di profesi kan kita tahu siapa yang ahli, kita tahu para jurusannya, kita tahu jejak rekamnya. Dan ini dibuat, jadi kalau dulunya itu satu himpunan memilih ketua, sekarang diberi ketua harus membuat anggota. Kan ini sama sekali beda. Dan ini yang sangat berbahaya adalah dalam hal menetapkan standar kompetensi. Karena standar kompetensi ini adalah sesuatu yang tidak sama. Karena sudah benchmark ke Inggris, ke Australia, nggak bisa sama. Di luar negeri nggak sama di Indonesia. Kalau orang nggak ngerti juga standar kompetensi sama, pendidikan ini akan sulit. Jadi nanti lulusannya harus memiliki standar kompetensi yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh Indonesia. Kalau di kolegium kami yang lama, itu terdiri dari para ketua-ketua himpunan dari daerah-daerah. Sehingga kalau kita mau merubah standar, kita selalu mengundang mereka untuk datang. Ini memungkinkan nggak untuk dikerjakan? Mana yang lebih dibutuhkan oleh daerah? Contohnya kalau untuk obsesi ginekologi, fokus kami adalah menurunkan angka kematian ibu. Kita tidak perlu harus belajar robotik. Kita nggak perlu harus lulusan kami itu harus bisa untuk mengerjakan operasi dengan robotik. Alatnya kan nggak ada. Jadi itu kita singkirkan. Karena mereka lebih terampil kalau ditaruh di daerah, mereka bisa mengerjakan dengan kapasitas kompetensi yang ada. Indonesia ada 17.000 pulau, Ibu Hati, dan ada 17 center kami tersebar dari ujung, dari Aceh sampai ya paling jauh sekarang Makassar, Manado, dan sudah sampai Nusa Tenggara Timur. Dan kami sangat memahami bahwa pendidikan di setiap wilayah itu berbeda. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa tiba-tiba ada seorang yang ditetapkan menjadi ketua, yang mohon maaf, akhirnya ketua yang ditetapkan tidak pernah mengikuti pendidikan oksigen di Indonesia, hanya adaptasi karena dari luar negeri. Saya sangat paham bahwa ini kemudian membuat mereka akan bisa membuat standar kompetensi yang tidak berasal dari bawah. Nah, ini perjuangan kami yang pertama. Jadi kemarin independensi kita akan juga merasa tergugah karena dengan kita tidak memahami apa yang akan dibuat, maka kita sulit untuk melakukan aturan tentang para adaptan. Adaptan ini kan dari luar negeri. Saya selalu berkata, pendidikan di luar negeri, kami benchmark dengan Royal College.
apa yang dibutuhkan di sana adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan di Indonesia. Ada beberapa contohnya untuk tahu kelainan kongenital yang kecil belum jadi masalah Indonesia. Masalah Indonesia ini stunting, kematian ibu, alatan kurang, kan itu yang beda. Nah, sehingga kami butuh adaptasi itu dikawal oleh anggota kolegium, sehingga tidak mudah dokter asing itu masuk tanpa dia menguasai apa yang harusnya dia kuasai di Indonesia. Belum ada budaya berarti. Jadi ini yang menjadi banyak sekali. Ada lagi? Dok? Saya cukup jelas sih. Iya, soalnya ini para dosen dan guru besar yang ngomong ya seperti ini ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu saja. Selama ini kolegium yang lama itu membantu dengan baik kementerian kesehatan. Saya tidak pernah merasakan masalah. Bahkan dengan teman-teman di Kemkes kita tidak merasa ada masalah. Kenapa tiba-tiba harus diubah? Sehingga menjadi tidak, menurut kami justru tidak sesuai dengan undang-undang, karena undang-undang mensyaratkan kolegium itu dibentuk oleh para ahli dan kemudian terdiri atas para dewan guru besar, para guru besar dan para ahli. Ini kan nggak ada yang salah dengan kolegium yang lama. Kenapa harus dibuat yang baru? Dan aturannya mau izin sampai hari ini nggak jelas. Begitu. Jadi itu lah, saya sudah cukup. Siap, mohon maaf karena Tadi kan saudara saksi menyatakan tahu dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang keanggotaan kolegium kesehatan. Sepengetahuan saksi, proses sini kan ada 78 kolegium. Sepengetahuan saksi, bagaimana proses dari pemilihan dari ketua kolegium? Apakah kemudian dilakukan secara transparan? Apakah ada syarat-syarat, misalnya masuk guru besar, ada syarat-syarat yang kemudian disosialisasikan kepada para ahli? Apakah ada kerjasama antara Menteri Kesehatan dengan kolegium yang sudah ada sebelumnya? Sepengetahuan saudara saksi. Untuk pemilihan kolegium yang baru ya? Ya. Jadi pemilihan kolegium yang baru lebih baik. Tentu saja kita mengikuti. Maka kita berharap ketua kolegium kami lah, yang sesuai undang-undang sangat cocok berada di Konsil Kedokteran. Kan ada Konsil Kedokteran Indonesia yang dimana kolegium itu menjadi bagian dari Konsil Kedokteran. Harapan kami ketua kolegium kami akan menjadi bagian dari Konsil Kedokteran. Kan semuanya menjadi selesai. Kemudian diadakan pemilihan ketua kolegium yang tentunya persyaratannya tidak ada, bahwa itu harus orang yang memahami pendidikan, tidak ada. Jadi ini yang menurut kami aneh ya, kan bagaimana mungkin saya saja kalau saya tiba-tiba diangkat jadi ketua kolegiumnya advokat gitu, pengacara, kan pasti nggak mungkin. Jadi walaupun kemudian saya sekolah juga sarjana hukum gitu, saya tahu untuk menjadi pengajar itu adalah top of the top untuk keilmuan pengajarannya. Nah ini yang tidak ada. Jadi tidak ada, sehingga bahkan, nah ini kami mencoba nih, kita mengajukan ketua kolegium kami untuk dipilih, dan ternyata tidak dipilih. Dan dipilihlah, ya masih, karena pemilihannya semua boleh mengajukan diri, pribadi boleh mengajukan diri. Dipilihlah orang lain yang oke deh, kami masih bisa terima, karena dia juga seorang spesialis yang juga pengajar. Walaupun dia bukan guru besar, dia oke lah, gak apa-apa bisa terima. Tapi kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak dilakukan pemilihan lagi dan ditunjuklah tadi seorang dokter spesialis obstetrik yang kami tahu tidak pernah mengenyam pendidikan Indonesia, adaptasi dia. Tapi saya membayangkan akan sulit bagi yang bersangkutan untuk memahami bagaimana pendidikan di Indonesia, karena saya sudah bertahun-tahun magang dengan para seniornya baru tahu itu. Jadi prosesnya menurut saya tidak berjalan dengan baik. Surat keputusan ini kan dikeluarkan di tanggal 30 September 2024. Saksi tahu tidak di tanggal 30 Juli 2024 sebelum surat keputusan yang dikeluarkan ada uji material di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Saksi tahu tidak? Iya. Kami mengikuti ya, itu tadi kita cuma bisa bertanya-tanya saja, begini belum selesai kalau kemudian dikeluarkan. Nah, sepengetahuan saksi uji material di Mahkamah Konstitusi ini apakah sampai saat ini apakah sudah putus atau masih dalam proses pemeriksaan? Yang jelas kalau sudah ada keputusan pasti kita tahu. Nah ini saya belum pernah mendapatkan apapun, jadi ya saya tidak mengikuti langsung prosesnya, tapi ada keputusannya ya. Kami sangat ingin mendengar sebetulnya keputusan.
Nah, selanjutnya terkait dengan rencana kerja. Jadi kalau dengan kolegium yang sekarang, sepengetahuan saksi terkait dengan rencana kerja di kolegium yang sebelumnya itu, apakah dibentuk oleh kolegium, apakah ada intervensi dari pemerintah, dan bagaimana dengan kolegium yang sekarang, apakah kemudian harus menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Kesehatan, sepengetahuan saudara saksi. Jadi apa yang kita rasakan bahwa dengan adanya kolegium yang baru, harus dengan serta-merta semua orang mengakui bahwa itulah kolegium yang sebenarnya. Tapi tidak pernah ada kondisi, tidak pernah ada surat begitu bahwa kolegium yang lama dinyatakan harus dihapuskan misalnya, tapi yang jelas hanya boleh ada satu kolegium dan itu adalah kolegium yang baru. Tapi bagaimana peralihan dari kolegium yang lama ke yang baru itu tidak pernah dibuat dalam bentuk standar dan sebagainya apa yang harus dilakukan. Dan kami diminta, nah ini dia ada ketakutan bahwa diminta untuk mengikuti apa yang menjadi, pokoknya yang namanya kolegium itu adalah kolegium yang baru dengan seluruh tugas-tugasnya. Jadi contohnya, ini contohnya, pada saat kami harus menyelenggarakan uji kompetensi, ini yang paling terasa. Uji kompetensi selama ini dilakukan oleh kolegium yang lama, dan karena ketua-ketua program studi adalah bagian dari kolegium yang lama, maka sudah ada kesepakatan dengan ketua program studi bahwa nanti dananya akan dikumpulkan, karena sebetulnya uji kompetensi itu diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan, dan penyelenggara pendidikan dalam hal ini kan adalah universitas-universitas. Jadi kita biasanya sama-sama menyelenggarakan uji kompetensi dan tentunya dengan pengesahan dari kolegium. Jadi kolegium ini semacam rumahnya, tapi penyelenggara utamanya adalah para KPS-KPS ini karena mereka bersama-sama menyelenggarakan. Nah, dengan adanya kolegium yang baru itu diminta bahwa bahkan rekeningnya pun harus berubah menjadi rekening kolegium yang baru. Padahal kolegium yang baru ini kan belum menjadi satu organisasi yang beranggotakan anggota-anggotanya adalah ketua program. Ini membuat kebingungan. Tidak hanya pada ketua program studi, kebetulan juga saya sebagai wakil dekan kami juga bingung. Loh, ini ketua program studi kami ini kan tidak ada dalam aturannya kolegium yang baru itu jadi anggota. Sehingga tentunya kami mensyaratkan kalau ada permintaan soal apapun dari kolegium yang baru, ya harus bersurat dulu pada dekan, karena itu adalah hak akademik, itu adalah uang masyarakat, kan kita hati-hati. Ini adalah uang mahasiswa, kalau kita bayarkan pada satu institusi yang memang belum ada aturannya bahwa memang dia akan menyelenggarakan ujian dengan memungut biaya dan sebagainya, kan ini akan membingungkan. Nah ini kan terpaksa ya, kami tidak ingin sekali lagi niat baik kami jangan sampai mahasiswa kami terkendala, karena itu sudah terjadi. Konflik ini menyebabkan, karena saya kita mohon izin, kebetulan saya sebagai wakil dekan, saya mengurusi juga mahasiswa-mahasiswa yang ada program studi lain. Ini ada program studi yang tidak kunjung bisa melakukan ujian karena ada konflik di antara kolegium yang lama dengan kolegium yang baru. Ini merugikan mahasiswa. Bahkan ada yang tidak mau ditandatangani oleh ketua kolegiumnya uji kompetensinya, sehingga mahasiswa ini tidak bisa berpraktek, terkendala untuk praktek. Nah, ketidakjelasan ini menurut saya sangat merugikan untuk mahasiswa, merugikan untuk Indonesia. Mereka tidak bisa segera bekerja. Jadi ini tidak disertai dengan aturan-aturan turunan, standar prosedur di bawahnya, apa sih yang harus dikerjakan, dan secara hukum ini menyulitkan. Ini katanya kan independen, kolegium kan organisasi yang independen. Tapi kan kita mengajukan ketuanya dari bawah, kok nggak bisa diterima gitu loh. Padahal ini kan satu kumpulan kolegium kami kan sangat independen. Ini kan terdiri atas para ahli dan sebagainya, tidak mudah menggabungkan. Mohon izin saya benchmark keluar, dia pun tidak sanggup untuk mengadakan satu kolegium yang seperti ini, karena mereka di antara satu center dengan center yang lain itu tidak sesuai. Kalau kita sudah bisa bersatu, punya ini yang sama, apa yang salah gitu loh. Kalau ini dilanjutkan, ya akan menghilangkan konflik antar kolegium yang merugikan mahasiswa. Intinya itu. Selanjutnya saksi terkait dengan intervensi kesehatan dalam pembentukan kolegium. Sepengetahuan saksi, apakah ada upaya-upaya dari kolegium yang sebelumnya sudah ada ini untuk mengajukan keberatan katakanlah surat terbuka kepada presiden terkait dengan surat keputusan Menteri Kesehatan yang membentuk 78 kolegium? Kalau dari kolegium ini terus terang tidak. Tapi ya tadi itu, karena kita masih dalam proses bingung kemana nih, apa yang kami lakukan selama ini. Kami berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kami ini dalam artian yang ketua program studi, karena ketua program studi itu atasannya adalah dekan. Dekan ini atasannya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kemudian dengan jelas kita bisa melihat bahwa sebetulnya urusan untuk pendidikan itu ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi.
kami memohon pada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan apapun halnya yang bisa menyelamatkan murid-murid kami. Karena itu yang penting buat kita kan itu. Nah ini, jadi kami memang betul tidak melakukan hal-hal kalau dari objek ya, dari kami. Tapi kami sangat setuju dengan teman-teman yang mengajukan untuk memperjelas, karena terus terang memang kita juga bingung gitu. Ya, selanjutnya saksi. Yang terkait dengan upaya-upaya tadi kan ada uji material juga ya. Yang terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para dokter ini, apa sepengetahuan saksi atau yang saksi dengar, apakah ada intimidasi katakanlah dengan apakah dari para penggugat atau dengan dokter-dokter yang mengajukan upaya-upaya ini, baik secara pribadi atau ke rumah sakit tempat mereka bekerja, katakanlah ternyata tidak boleh bekerja di rumah sakit tersebut atau kemudian izinnya yang dikotak-atik. Sepengetahuan saksi aja yang saksi dengar. Kalau yang saya tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa apakah ada intimidasi ya. Tapi ya itu saja. Ya, dilanjutkan. Mungkin ya, ada lagi, Bro? Oh, silakan, Bro. Terima kasih yang mulia. Sudah saksi tadi menyebutkan ada kebingungan dalam uji kompetensi. Uji kompetensi kan berbahaya. Nah sekarang peserta program itu selama ini kan membayarnya ke kolegium. Sekarang membayar itu mana? Karena ada dualisme kolegium. Ada kolegium pemerintah, ada kolegium profesi. Jadi karena tadi teman-teman di kolegium ini juga punya rasa ragu, rasa takut untuk menerima langsung dana, karena memang dari kolegium yang baru dikatakan bahwa sudah tidak sah, kan kata-katanya gitu. Sehingga uang itu harus masuk ke satu rekening yang memang katanya legal, kolegium yang baru ini sudah punya. Rekening pemerintah? Saya tidak tahu persis ini apakah rekening pemerintah atau bukan, tapi ya bahasa kami ya kita beradaptasi supaya ujian ini bisa berlangsung saja. Jadi walaupun terpaksa, ya boleh dikatakan kami bilang kami berkolaborasi lah dengan kolegium yang baru demi supaya ujian ini tidak begitu terus. Jadi saya tahu bahwa ada kolegium lain yang betul-betul tidak mau berkolaborasi sehingga paksa dibuatkan satu panitiaan yang baru, di contohnya kolegiumnya Prof. Hikman, dibuatkan kepanitiaan yang baru karena masing-masing sudah dengan pendapatnya. Tapi ya itu akibatnya kan bahwa ya kita tidak ingin kami lakukan karena sebagai besar anggota kolegium ini adalah para ketua program studi departemen yang ingin supaya muridnya yang penting secara sah bisa diluluskan dan sertifikatnya bisa ditandatangani sehingga mereka bisa langsung berpraktek. Tanpa sertifikat kompetensi ini ditandatangani Bu Hakim, mereka tidak bisa mengajukan surat tanda registrasi dan tidak bisa pakai. Saya sedikit saja. Pertanyaan ya, Bro. Saudara saksi, menurut pasal 213 Undang-Undang 17/2023 Undang-Undang Kesehatan yang baru menyatakan bahwa kolegium itu melaksanakan uji kompetensi. Kolegium yang Ibu pimpin selama ini, saudara saksi pimpin selama ini, ikut juga kan melakukan uji kompetensi. Dalam pasal ini, dalam pasal 213 disebutkan bahwa penyelenggaraan uji kompetensi ini bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan. Ya, penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan bekerja sama dengan kolegium. Dengan kolegium, iya, artinya kolegium bekerja tidak sendiri, tapi bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan, bekerja sama dengan kolegium. Sudah pernah terjadi kejadian di Unhas, penyelenggara pendidikan dalam hal ini Universitas Hasanuddin menolak untuk melakukan ujian. Nah, saksi menjadi wakil ketua selama 3 periode wakil ketua kolegium OSIS. Apakah pernah ada penolakan dari penyelenggara pendidikan? Maksud saya universitas yang lain. Pernah ada? Jawabannya tidak, karena memang akhirnya terjadi adalah kolegium yang lama ya bekerja sama dengan kolegium. Iya, Ibu, hanya itu saja. Pertanyaan, apakah pernah ada penolakan seperti ini?
Artinya Karena penyelenggaranya masih kolegium yang lama. oh iya ini ceritanya kolegium lama ini Bu, cerita kolegium lama selama Ibu menyelenggarakan selama sekian tahun, apakah ada penolakan? Belum pernah. Iya, oke. Itu cukup jawabannya. Belum pernah ada. Karena begini Bu, ortopedi di Solo itu juga kesulitan mencari universitas penyelenggara, sehingga harus pergi ke Universitas Muhammadiyah Solo yang tidak punya program bedah. Sehingga yang mulia saya ingin menyampaikan kepada yang mulia sebagai Pak itu yang mulia mengambil keputusan, saya sangat mengerti. Ya bahwa ternyata saksi punya pengalaman tidak pernah ada penolakan. Terima kasih. Tapi Pak, izin sampaikan aja ke Prof ya Prof untuk kesimpulan ya. Kami baca Prof. Izin Prof ya. Oke, terima kasih Prof. Boleh satu lagi? Iya, pertanyaannya Prof ya. Dan terhormat saksi terkait dengan soal keuangan tadi, bahwa uang itu diserahkan pada sebuah nomor account yang diberitahukan sebagai nomor akun resmi dari Kolegium. Apakah saksi tahu bahwa sebagai unsur pemerintah, karena Kolegium Kesehatan Indonesia itu kalau melakukan pungutan itu harus melalui sebuah proses yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan. Apakah saksi tahu? Terima kasih. Saya pernah membaca bahwa demikian, tapi memang waktu itu yang dikatakan adalah kerjasama. Jadi memang profesi kami, organisasi profesi kami POGI itu bekerja sama dengan kolegium yang baru, membuat kerjasama di mana kita menyatakan bahwa bahwa pembiayaan itu diserahkan melalui satu akun, tapi biayanya nanti akan dipakai untuk. Jadi ini kita tidak betul-betul paham bahwa itu tidak dibolehkan karena tidak pernah diberitahu bahwa itu tidak dibolehkan begitu. Sedikit lagi Bu. Iya. Bahwa sesungguhnya di dalam keputusan menteri itu bahwa dengan lahirnya keputusan menteri ini harusnya seluruh kegiatan kolegium yang baru yang dibentuk oleh Kementerian anggarannya mendapat dukungan dari kementerian, bukan dari apa yang dilakukan oleh kolegium saksi yang selama ini yaitu mandiri ya dan mudik dari. Nanti sampaikan aja Prof kuasa Prof. Nanti aja dibaca di kesimpulan ya Prof ya. Izin. Oke, cukup ya mungkin dari Pak Mugan, Dr. Mugan silakan. Ya, ini hampir sama keterangannya kalau dikatakan bedah, ini adalah objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kuliah pada saudara saksi. Tadi saudara saksi menyatakan obstetri ginekologi ya, Prof, yang menjadi di sini adalah ahli di bidang obstetri ginekologi, kemudian juga ahli guru besar yang menjadi cikal bakal berdirinya kolegium seperti itu ya, Prof. Itu berdiri di tahun berapa kan ya, Prof? Tahu saya memang sekitar tahun 9 sama-sama dengan profesi. Mungkin sekitar tahun baru mulai, saya sendiri baru masuk tuh tahun 2008. Jadi memang saya baru tahu tuh 2008 bahwa ada kolegium. Tapi tepat ya sebelum 2008 sudah ada. Ya, Prof. Karena waktu saya masuk kolegium itu sudah cukup lama ada. Prof, sepanjang pengetahuan Prof, apa kaitannya antara penimbunan dengan OP dan juga penimbunan dengan kolegium, Prof? Jadi perhimpunan adalah yang saya ketahui sampai hari ini, perhimpunan obstetri ginekologi itu adalah satu-satunya tempat berkumpulnya para spesialis obstetri ginekologi di seluruh Indonesia. Dan perhimpunan obstetri ginekologi ini kemudian pada masa tertentu, karena saya melihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, kemudian sesuai dengan apa yang juga ini benchmarknya saya rasa di seluruh dunia, bahwa ada college itu adalah anggota himpunan yang ahli tidak hanya dalam bidangnya tapi juga pendidikan, itu mempunyai satu wadah yang namanya, kalau di luar negeri namanya college, kalau di kita diterjemahkan sebagai kolegium. Jadi kolegium itu dari dulu terdiri atas para ahli-ahli yang punya perhatian pada bidang pendidikan, dan sesudah kemudian pendidikan spesialis itu sangat jelas berada di bawah universitas di Indonesia, saya lupa undang-undang nomor berapa, maka itu akhirnya terdiri atas ketua departemen
yang membawahi bidang obstetrik ginekologi di universitas dan ketua program studi. Dan kemudian ditambah dengan ketua-ketua POGI cabang yang dianggap sebagai yang paling memahami persoalan bidang profesinya di daerahnya masing-masing. Karena tadi kita punya keragaman kan macam-macam. Jadi itu yang saya tahu. Kalau kaitannya dengan OP dan kaitan dengan ya, organisasi profesi tadi POGI itu adalah satu-satunya himpunan profesi untuk obstetrik ginekologi POGI kita. Nah, jadi dari POGI inilah kan ini semuanya spesialis objek. Nah, spesialis objek ini kemudian dari pihak organisasi profesi diusulkan untuk yang mempunyai keahlian bidang tertentu di bidang pendidikan, mereka berkumpul menjadi satu yang namanya kolegium. Jadi memang kolegium ini diinduce atau bukan di bawah tapi disarankan atau didorong untuk dibuat, dan saya rasa untuk semua OP juga begitu, untuk masing-masing OP itu kemudian membentuk kolegium. Kalau kaitannya dengan ini, nah, semua himpunan profesi itu sepengetahuan saya di Indonesia ini, mereka berkumpul menjadi satu di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Sampai saat ini sebagian, saya rasa 99,9% dokter masih menganggap bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu adalah satu-satunya organisasi profesi untuk semua dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Jadi selama ini kalau ada di bawahnya adalah himpunan-himpunan profesi, dan himpunan-himpunan profesi ini mempunyai kolegium masing-masing yang juga bersama-sama dengan IDI mereka mempunyai ininya sendiri yang kita sebut sebagai majelis MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Sehingga di tempat itulah kita bisa bersama-sama membicarakan mengenai standar pendidikan yang berlaku di Indonesia, dan kemudian apa-apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan pendidikan. Jadi tujuannya untuk kolegium ini adalah mengembangkan pendidikan dan menjaga kualitas pendidikan spesialis di Indonesia. Saya melihat ini satu tujuan yang mulia, karena itu tanpa dibayar tuh, asal perlu diketahui memang kalau di kolegium sebagai suatu bagian kelompok yang saya menilainya sangat independen, karena bahkan himpunan profesi pun POGI maupun IDI tidak bisa mencampuri apa yang diputuskan oleh kolegium, dan itu sangat dihormati karena ya di kolegium ini kan orang-orang yang berbeda dan kami tidak digaji. Jadi ini satu organisasi yang memang independen. Karena itulah pada saat kami bersepakat melakukan contohnya ujian bersama, itu para ketua program studi yang bersepakat bahwa masing-masing anak buahnya, jadi bukan membayar kolegium, bukan, karena kita menyelenggarakannya bersama di suatu tempat, kita mengumpulkan dana untuk itu bisa dilaksanakan. Karena sampai hari ini tidak ada dana untuk pemerintah untuk penyelenggaraan ujian-ujian nasional. Prof ikut seleksi kolegiumnya Ketua kolegium? Iya, saya tidak ikut. Prof, tapi tadi Prof menyatakan bahwa Prof mengetahui proses seleksi dan sebagainya itu tahu dari mana ya? Dari ketua kolegium kami. Kami meminta ketua kolegium kami juga untuk ikut dengan harapan kalau memang itu akan dipilih dengan benar. Kami berharap, jadi kami termasuk golongan dari kolegium yang oke deh, kalau ini dianggap yang terbaik oleh pemerintah, kita sodorkan. Ketua kolegium kami sudah dipilih nggak main-main dari 34 provinsi, karena anggota kami itu kolegium cabang 34 provinsi dengan semua institusi pendidikannya sudah memilih ketua kolegium, dan kami usulkan beliau untuk ikut karena sebagai mandiri beliau ikut, dan kami berharap beliau ikut. Ternyata yang terpilih ini ya Bu ya, yang dokter mana? Iya, itu bukan anggota kolegium kami. Iya. Jadi tapi beliau anggota profesi, tapi beliau anggota organisasi profesi. Tapi beliau dosen. Tapi beliau bukan anggota organisasi, bukan anggota kolegium, tapi beliau kan tadi saya katakan semua kami SPOG ini sampai hari ini saya rasa belum ada ya yang bukan anggota POGI, himpunan profesi. Tapi tidak semuanya berada di dalam kolegium, karena untuk berada di dalam kolegium dia harus ketua program studi, dia harus guru besar, ada persyaratan khusus. Nah yang dipilih justru yang bukan mempunyai track record menurut saya sebagai anggota kolegium. Iya. Beliau mengundurkan diri. Nah kami berharap beliau mengundurkan diri, bahkan dari ketua kolegium kami
kembali mengusulkan dirinya untuk bisa menggantikan karena dia kan ikut proses pemilihan. Tapi yang dipilih adalah satu orang yang tidak pernah mengikuti pemilihan. Siapa? Namanya Dr. Mohizin, Dr. Ivan di sini. Objek ada nggak? Ada Nomor di objek tidak, karena kan yang di objek hanya Dr. Bram, kemudian dia mundur. Ada SK baru lagi? Ada SK baru. Semuanya? Satu aja? Siap. Dan pada saat pemilihan Mohizin, kami merasa ya sebagai para ahli, para anggota profesi tidak diajak untuk bahasa kami kan kami selama ini sudah membantu. Mungkin kalau boleh kami menilai siapa nih yang layak untuk menggantikan di antara yang 4 yang sudah mengajukan diri yang sudah diseleksi. Kalau prosesnya seleksi kan biasanya kalau satu mengundurkan diri, yang 4 yang itu tadi kan. Ya, kami sih sudah memberikan rekomendasi kalau boleh yang dipilih Prof. Andon lah gitu loh sebagai ketua kolegium kami yang Dokter Ivan di sini. Dosen juga? Bukan dosen. Nah, tapi kemudian beliau selama ini bukan dosen. Beliau adalah dokter lulusan dokter di Indonesia, lulusan Universitas Indonesia. Kemudian beliau pendidikan OPGIL-nya di Australia. Kemudian beliau beradaptasi menjadi dokter praktek. Dan kemudian beliau diangkat menjadi dekan di Institut Pertanian Bogor, dekan Fakultas Kedokteran. Tapi baru saja belum ada tahun saya rasa diangkat. Tapi kalau di pendidikan obstetrik ginekologi di Indonesia belum pernah beliau ada di dalam kolegium maupun menjadi anggota kolegium maupun jadi pengajar di salah satu program studi yang mendidik dokter spesialis obstetrik ginekologi. Ini yang mulia ada di P4D yang mulia, baik terkait dengan pengangkatan Ivan baik. Terkait dengan uji kompetensi, tadi katanya peserta uji kompetensi kan dibayar ini itu seperti ini. Nah itu untuk apa? Jadi tadi seperti kita katakan bahwa uji kompetensi ini kan diselenggarakan di satu tempat bersama. Tidak mungkin di tempat masing-masing karena amanah dari undang-undang adalah uji kompetensi diselenggarakan secara nasional. Itu saya bahas dengan Livi. Harus yang namanya ujian nasional itu diselenggarakan bersama dan benchmark kami di seluruh dunia juga demikian. Sehingga mereka harus pergi ke satu tempat bersama dan pengujinya adalah perwakilan dari para dosen-dosen di institusi pendidikan. Jadi kami ada 17 center yang boleh menjadi penguji itu hanya dosen yang jadi banyak SPOG itu ada 5.000 tapi tidak semuanya bisa jadi penguji, hanya pengajar yang boleh dan itu pun yang direkomendasikan oleh institusinya. Dengan demikian kami harus mendatangkan para penguji ke satu tempat, minimal membiayai tiket pesawat dan kemudian tempat tinggalnya dan para mahasiswa ini juga mereka akan tinggal di suatu hotel atau karena belum ada tempat yang cukup besar kita nggak punya liburan sendiri, mereka berada di sana dan ini semuanya perlu biaya. Nah karena itulah kita membicarakan, nah karena itu kita katakan kesepakatan. Selalu waktu kita mau membicarakan biayanya pun saya rasa bisa dicek. Kami punya outline-nya itu dibicarakan bersama dengan ketua program studi bahwa biaya ini adalah dibagi dari biaya sekian bahwa akan keluarnya misalnya nilai sekian juta itu akan dipakai untuk ini dan disepakati oleh semuanya. Jadi ini bukan membayar kolegium tapi biaya yang dibayarkan bersama untuk kepentingan bersama dan kesepakatannya kita ambil di antara para ketua program studi bagi anggota kolegium. Jadi demikian dananya selama ini seperti itu. Apakah ada standar untuk pembiayaan itu? Tadi kita hanya semata-mata menghitung berapa biaya hotel yang dibutuhkan, ya real cost-nya saja. Karena semua penguji kan juga sudah dibiayai oleh institusinya masing-masing, sudah punya gaji dan sebagainya. Dan ini adalah tugasnya mereka untuk menguji. Jadi mereka tidak digaji untuk menguji, tapi mereka diberikan uang untuk transport dan uang untuk akomodasi hotel dan uang makan. Apakah ada audit terhadap penggunaan dana itu? Selama ini tidak. Setahu saya sih kita audit tapi mau izin semua keuangan dari kolegium badan hukum kami adalah POGI. Jadi semua keuangan kami diaudit secara umum internal audit dari himpunan. Jadi karena kita kolegium bukan badan hukum sendiri. Jadi kolegium bukan badan hukum. Kami tidak punya semuanya adalah pada himpunan kami. Kami berkoordinasi dengan himpunan. Sama-sama. Kedua, Baik,
saudara saksi, selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya kolegium yang saudara saksi pimpin maupun kolegium lainnya, siapakah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kolegium-kolegium itu? Di tempat kami hanya satu kolegium. Jadi saya di spesialis obstetri dan ginekologi, kami hanya punya satu kolegium dan kami selalu melaporkan pada pengawasannya adalah dari himpunan. Karena tadi kolegium ini dibentuk oleh anggota-anggota himpunan yang mempunyai kualifikasi tertentu, yaitu sebagai pendidik, sebagai pengajar, punya keahlian. Itu dikumpulkan menjadi satu dan organisasinya hanya satu, badan hukum satu, yaitu POGI, Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi pengawasan dilakukan oleh POGI dan rapat tahunan kami adalah mempertanggungjawabkan pada seluruh anggota kita. Jadi 1 tahun sekali kita mempertanggungjawabkan seluruh keuangan dan sebagainya pada anggota, dan anggota kami terdiri dari tadi para guru besar, para KPS, ketua departemen, ketua POGI cabang, himpunan cabang, ketua PP POGI kami sendiri menjadi anggota, dan ya itulah itu yang kita jadikan rapat tahunan kami. Kita mempertanggungjawabkan keuangan kami ini, penghasilan kami sekian, karena tadi keuangannya tetap sentralnya adalah pada himpunan profesi. Kita mengalami satu organisasi. Apakah dalam menetapkan standar kompetensi, kurikulum, kolegium melibatkan pemerintah sebagai regulator di bidang kesehatan? Jadi standar kompetensi itu adalah bagian dari standar nasional pendidikan. Mungkin mohon izin kalau Ibu memahami. Standar nasional pendidikan itu adalah amanah dari pendidikan tinggi, dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya sudah baca di undang-undang memang demikian. Untuk semua pendidikan itu mempunyai standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan selama ini dibuat oleh penyelenggara pendidikan, jadi institusi yang mendidik, KPS bersama-sama dengan kolegium. Nah, selama ini kolegium yang mengumpulkan, karena itu rapat yang kami lakukan, kolegium sebagai koordinasi. Kalau karena kerjasama kita sangat baik, kita mengundang semua KPS menentukan standar pendidikan untuk calon spesialis obstetri seperti apa. Nah, itu kemudian diramu oleh kolegium, dan kolegium meramunya lagi dalam bentuk standar nasional pendidikan. Tapi tidak bisa langsung dijalankan, kita ajukan ke atas lagi pada Konsil Kedokteran Indonesia. Karena yang mengesahkan standar nasional pendidikan adalah Konsil Kedokteran Indonesia beserta standar kompetensi di dalamnya. Jadi ini yang harus cukup jelas bahwa standar kompetensi yang membuat bukan kolegium, tapi dibuat oleh kolegium bersama-sama dengan penyelenggara pendidikan. Sehingga kita bisa membuat standar kompetensi yang cocok dengan pendidikan di Indonesia, dan yang mengawasi adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Karena semua pembuatan standar kompetensi, membuat standar pendidikan, kurikulum, itu adalah tugas dari universitas yang memenuhi standar namanya SNBT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mungkin ini membingungkan bagi orang yang tidak pernah di Indonesia, karena di Indonesia pendidikan itu diawasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, dan itu amanah undang-undang. Undang-undang tentang pendidikan tinggi itu tidak pernah dicabut. Nah, ini yang saya lihat sedikit kebingungan dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan yang tidak mempelajari standar nasional pendidikan tinggi, tidak memahami bahwa pendidikan di Indonesia itu diawasi dengan ketat oleh DIKI. Karena itulah kolegium juga menjadi mitra utama yang disebut dengan LAMPTEKES, Lembaga Pengawasan atau Akreditasi Mandiri untuk pendidikan kesehatan. LAM itu lembaga akreditasi kami macam-macam. Kalau untuk pendidikan kesehatan kita punya sendiri. Dan ini yang dianggap pengawasannya, jadi pengawasannya di atas lagi. Nah, karena itulah semua proses pendidikan itu diakreditasi. Dalam pembuatan pendidikan yang baru yang hospital base itu juga diawasi oleh LAMPTEKES. Nah, sehingga tidak perlu ada pengawasan dari himpunan, karena pengawasannya langsung di jajaran DIKI, dan pendidikan LAMPTEKES itu juga dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan. Nah, jadi mungkin seperti itu jenjangnya. Mungkin Pak. Silakan. Melanjutkan tadi Prof. Tadi Prof juga sudah sampaikan sebetulnya, cuma saya ingin menegaskan. Apakah dalam menentukan nilai besaran untuk tadi kan Prof sampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan. Apakah seperti Prof itu juga semua berlaku bagi kolegium-kolegium yang lain yang menentukan nilai besar itu berdasarkan kesepakatan? Saya hanya tahu 1-2 kolegium, karena terakhir ini itu yang bermasalah, contohnya kolegium anak, karena saya jelas sebagai wakil dekan. Ternyata sama seperti itu. Jadi bahwa nilai uji kompetensi itu sekali lagi, mungkin saya
tarik mundur karena saya juga pernah jadi ketua program studi. Kami sebagai ketua program studi itu boleh menganggarkan, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kita tiap tahun menganggarkan biaya pendidikan itu untuk ujian. Nah, biaya pendidikan ini tidak termasuk apabila residen ini harus bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Karena BOP kita biaya operasional pendidikan kan sangat terbatas. Sehingga kita meminta kesediaan semua PPDS yang datang, kalau kami dari awal, bahwa nanti akan ada biaya ujian, nilainya sekitar seperti ini. Lebih kurangnya tentunya tergantung ekonomi Indonesia lah, tapi nggak pernah berubah-ubah. Saya sebagai ketua program studi saya selalu mengatakan, karena kami dilarang untuk memungut biaya pada PPDS, jadi kita tidak memungut biaya. Tapi kalau PPDS mau pergi seminar atau sebagainya, mereka mengeluarkan biaya sendiri. Nah, ini yang kita tawarkan untuk ujian seperti itu, walaupun kalau itu diuji, kami sudah membiarkan mereka membantu mereka dengan mencicil, sehingga mereka tidak merasa membayar sebetulnya. Karena itu kalau dilihat dari akunnya, kalau dari Universitas Indonesia, dari prodi kami, itu yang membayarkan dari prodi, karena memang sudah termasuk di awal, dan itu pakai SKD kan, bahwa mereka akan mencicil biaya sebesar ini untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya asuransi. Jadi selama bekerjanya dengan ketua program studi, itu sebetulnya tidak ada masalah. Jadi tidak seperti kami memungut uang kepada si murid, tidak. Bahwa ini adalah bagian dari kalau tadi sudah hasil kesepakatan menentukan nilai besar, nah itu yang menetapkan besaran itu yang pada akhirnya menjadi biaya UKM. Jadi pada setahun sekali kami merencanakan ujian akan di mana. Nah terus terang untuk obstetrik ginekologi untuk menghindari mereka terhitung terlalu lama, karena tiap-tiap program studi kan beda-beda. Ada yang lulusnya di Maret, ada yang lulusnya di Agustus. Kami menyelenggarakan 4 kali pendidikan dan itu dirapatkan bahwa tempat pendidikannya yang terjangkau, yang tidak terlalu jadi pengalaman mungkin misalnya di Papua gitu. Sehingga kita menetapkan kalau untuk objin ada di Bali 1 kali lagi di Jakarta, 1 kali lagi di tempat di mana konferensi akan berlangsung karena sekaligus supaya mereka datang, dan 1 kali lagi di Surabaya. Jadi itu yang menurut kami terjangkau dan itu disepakati. Kita tidak memaksakan, kita tanya dengan ketua program studi, oke kita sepakati. Tiap tahun kita rapat, kita mau beritahu bahwa tahun depan acara kongres kami akan berada di misalnya di Riau waktu itu pernah. Tapi semua sudah tahu bahwa bagaimana nanti kalau untuk biaya pendidikan, biaya ujian kalau di Riau barangkali sedikit berbeda kalau di Jakarta. Tapi sih sebetulnya tidak jauh-jauh beda, karena yang dihitung itu hanya biaya transportasi dengan biaya untuk hotelnya. Yang kita pakai standar yang mirip-mirip kalau kita dengan kementerian bahwa hotel yang boleh dipakai tentunya bukan resort, bukan ya yang terjangkau lah. Dan yang membuat nyaman karena memang mahasiswanya ujian 1 hari penuh, mereka akan ujian CBT dan ujian OSCE, ujian keterampilan yang tidak bisa digantikan dengan online. Nah itu kemudian ada yang mengusulkan bisa nggak online. Di seluruh dunia kami sudah benchmark, tidak ada ujian OSCE untuk skill obstetrik ginekologi bisa digantikan dengan ujian online. Karena harus dalam satu masa kita betul-betul melihat, kita pernah dapat mahasiswa, waktu di awal semua baik-baik aja, kemudian dia crash, dia kecelakaan, dan kemudian dia cerebral palsy. Tentunya dia menjadi tidak layak untuk ujian OSCE, dan kita harus teruskan pada masyarakat, kita bilang anak ini betul pintar, tapi dia tidak bisa jadi OKIN karena dia sekarang sudah cerebral palsy, dia lumpuh. Nah karena itu kan perlu di akhir itu ada ujian nasional dan itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang ada bahwa uji kompetensi diselenggarakan secara nasional. Nah ini yang kami mohon untuk dapat dimengerti bahwa itu membutuhkan biaya. Sebetulnya bisa bebas biaya kalau kemudian diberikan dana misalnya dari LPDP untuk seluruh PPDS, bisa bebas biaya. Tapi kalau dari BOP tidak mencukupi karena BOP kita sangat banyak. Jadi pertanyaan jadi yang menetapkan nilai akhirnya itu adalah bersama antara ketua program studi dari gugatan yang mulia. Iya. Bisa jawab Bu? Iya. Ya, yang menentukan adalah para ketua program studi pada rapat yang diselenggarakan oleh kolegium. Jadi bukan oleh biaya. Iya, sudah. Dari jawab Pak. Jadi pada ketua program studi yang menentukan ada lagi yang boleh? Iya. Ya, silakan. Oh, nggak bisa. Jadi tidak. Nggak bisa. Keuangan. Ada lagi? Iya, silakan. Saudara saksi tahu bahwa anggota Kolegium Kesehatan Indonesia yang ada di dalam uji perkara itu dipilih oleh seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Tahu tidak? Kalau ini dipilih dari semua tenaga kesehatan Indonesia, tahu tidak?
Maksudnya Bu, maksud pertanyaannya? Ini Bu, ini kan ada 78 yang terpilih. Itu dipilih oleh seluruh anggota kesehatan seluruh Indonesia. Prosesnya saya tahu, tapi berdasarkan pencalonan dari masing-masing orang. Jadi yang akan dipilih itu terbatas pada mereka yang mencalonkan diri dengan standar-standar yang menurut kami tidak sesuai untuk standar seorang anggota kolegium. Yang kedua, nanti apakah saudara saksi tahu bahwa 78 anggota kolegium kesehatan Indonesia tersebut nantinya juga akan menjabat sebagai ketua kolegium tiap disiplin ilmu? Kalau tidak, Iya. Karena yang itu yang kita sebutkan tidak cocok sebetulnya. ya tahu boleh. Terakhir yang mulia, apakah saudara saksi tahu bahwa ketua yang kolegium tiap disiplin ilmu itu nantinya akan membentuk sendiri struktur organisasinya? Kita itu yang kami anggap tidak cocok. Ya. Betul saya tahu. Tahu. Ya, silakan. Izin yang mulia, izin. Kalau boleh kalau dana lagi ya, Bu ya. Prof, tahu laporan atau logo kolegium objek yang sebelum undang-undang 17? Iya. Ada tulisannya nggak? Tidak ada. Karena yang mulia hubungannya dengan keputusan yang mulia lambang ini Ya, bisa jawab tidak Bu? Relevansinya untuk objeknya relevan? Iya. Bisa jawab tidak Bu? Tadi terkait dengan hubungan antara kolegium dengan perkumpulan atau perkumpulan. Karena kan di sini makanya saya tadi bawa dulu banyak baiknya open lagi banyak ahli ya pertanyaan itu ya. Bisa saya cut ya biar sama dengan pemuka juga. Cuma di sini kan tidak ada menyebutkan konsul ya, tidak ada Bu. Jadi kalau boleh relevannya ke objek aja ya pertanyaannya itu. Ya, Bu saya tidak cut Bu. Tadi banyak ke organisasi profesi dan lain saya tidak cut. Saya biarkan. Cuma kalau boleh tidak begitu memperlebar. Bolehnya ke objek aja. Ya. Oke. Pertanyaannya kan sih ya. Baik. Ya. Cukup ya Bu. Bu, ya. Karena sudah terlalu terlanjur ini saya kan ya. Intervensi ada lagi. Iya, silakan. Iya. Gambarannya itu Prof atau ini kami sebagai saksi. Iya. Sebelumnya kami ingin menegaskan sesuai dengan materi perkara, posisi kami adalah sebagai pihak dalam SK. Iya. Para gugat adalah pihak yang tidak sependapat dengan itu. Pertanyaan kami adalah sepengetahuan saksi, apakah di dalam proses-proses seleksi atau rangkaian kegiatan seleksi kemarin sampai terbitnya SK pemilih objek, adakah hak-hak dari anggota kolegium lama atau pengurus atau siapapun yang dihalang-halangi atau dikurang-kurangi dengan prosedur dan mekanisme hukum yang ada sebagai pengetahuan saksi? Ya, jawab Bu. Kolegium kami sangat memahami apa yang ada dalam undang-undang. Dan kami menganggap dengan kolegium ini tidak dilakukan pemilihan ketuanya berdasarkan independensi, karena secara undang-undang maka anggota kolegium terdiri dari para ahli. Dan itu sudah dipenuhi oleh kolegium yang lama. Sehingga pada saat menentukan ketua kan tidak perlu lagi ada pemilihan. Kan yang namanya organisasi independen itu anggotanya kan berhak memilih ketuanya. Jadi sebetulnya yang benar adalah dari tiap kolegium mengajukan ketuanya untuk menjadi bagian dari konsil. Itu yang sebetulnya benar. Jadi bukan soal hak apa yang terganggu. Menurut saya yang utama yang diganggu ini adalah hak kami sebagai para ahli, para organisasi profesi yang tidak dianggap gitu. Bahwa kan nggak boleh semua orang mengajukan diri sendiri. Kalau yang dikategorikan ahli itu kan ada pengakuan dari satu kelompok. Nah harusnya kan pengakuan dari satu kelompok itu kan diminta pada kolegium yang sudah jelas adalah para ahli. Kalau tidak dipercaya ya silakan dikomunikasikan bahwa ahlinya harusnya siapa. Ini mau nyari ahlinya kemana lagi? Sudah jelas kolegiumnya adalah himpunan para ahli yang diakui oleh 5.000 anggota profesi di seluruh Indonesia. Bahwa ini adalah para ahli yang mewakili selama ini untuk urusan pendidikan di lingkup dari organisasi profesi, di lingkup. Tapi bahwa kami punya kemandirian, iya. Bahwa bahkan ketua POGI pun tidak bisa mengatur apa yang diputuskan oleh kolegium. Kalau kolegium bilang bahwa anak ini nggak lulus, ketua POGI tidak boleh untuk mengintervensi dan bilang bahwa anak ini harus lulus. Nggak bisa, karena itu adalah hak prerogatif kolegium. Jadi hak yang diganggu ini adalah hak dari sekelompok orang yang kita katakan para ahli pendidikan di bidang obstetri dan ginekologi tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan orang yang tepat sebagai pimpinannya. Demikian. Jadi melanjutkan.
Jadi mohon penegasannya pengetahuan saksi. Jadi hak yang dikurangi itu adalah untuk sisi ketua. Juga untuk anggota kolegium. Iya, lebih tidak benar lagi bahwa anggota kolegium ini ditetapkan oleh ketua yang tidak, menurut kami tidak sesuai dengan hak dari para ahli. Kan sekarang yang saya adalah bagian dari hanya satu dari puluhan anggota kolegium yang dikategorikan oleh para ahli. Ini saya Bu, ya. Ini Pak ya, saya kan sambil ada pertanyaannya beneran itu karena kok terlalu banyak pendapat nantinya Pak ya. Ini saya kan ya. Ini Bu, izin. Sebelum ada kolegium ini di Objin ada kolegium sendiri, ya ada. Dan lama ya Bu ya, Ibu tahunya di dalam sudah ada ketua, anggota dan seterusnya. Baik. Ketika ada terbit objek ini, ada kolegium lain lagi jadinya. Iya. Baik. Jadi ada ketua lain lagi. Ya, Dan ada anggota-anggotanya juga. Iya. Ya. Kemudian pada saat mau memilih ini Bu, ya objek 78 ada yang terpilih gitu ya. Apakah pernah tidak dari kolegium yang awal Ibu menyodorkan ke pemerintah ini loh calon dari kami, gitu loh. Pernah tidak? Kami memberikan kami tidak menyodorkan calon dari kolegium. Yang kami sodorkan adalah yang kami sepakati adalah yang sudah kami pilih sebagai ketua kolegium, kami minta untuk mengajukan diri. Jadi ada dari kolegium Ibu untuk maju mendaftar. Baik, besar harapannya mudah terpilih. Baik. Pernah tidak pemerintah sebelum terbit ini untuk Objin didengar dari kolegium lama nih? Mana sih yang kompeten dari kolegium Objin? Pernah nggak didengar seperti itu? Ada nggak? Tidak pernah. Jadi hanya istilahnya person ke person daftar aja, siapa tahu benar bisa terpilih gitu ya. Tapi kalau diminta oleh istilahnya pendapat dari kolegium lama nih yang sudah berpengalaman, pernah tidak diminta oleh Pak Menteri Kesehatan? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu ya Pak ya mungkin ya. Jadi yang calon yang mendaftarkan diri terpilih tidak di sini, tidak terpilih. Ada lagi Pak? Itu Pak kalau Pak atas seperti fotonya namanya kayak saksi ahli Pak ya. Ada lagi Pak? Yang kami fokuskan kan pengetahuan atau pengamatan dari. Iya, itu kan harus Pak. Bahkan jawabnya jadi ahli. Iya. Ada lagi Pak? Mungkin terkait dengan itu cukup dari rekan kami mengenai. Iya, silakan. Izin yang mulia, silakan kepada saksi fakta. Mohon izin Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa salah satu dari tugas kolegium itu adalah penjagaan mutu. Nah, salah satu bentuk penjagaan mutu yang telah dilakukan oleh kolegium setelah pengetahuan Prof itu seperti apa sih Prof? Bentuk penjagaan mutunya yang dilakukan oleh kolegium. Fakta ini ya Bu ya? Ya, kami dilibatkan oleh LPTKes, lembaga akreditasi lembaga akreditasi mandiri untuk membuat item-item yang disebut bahan dari akreditasi program studi yang diminta adalah kolegium, sehingga kami memasukkan standar penjaminan mutu itu di dalam item-item tersebut, dan kami diminta untuk melakukan uji coba, dan yang dipakai pun sebagai asesor itu dimintakan dari kolegium, sehingga kami sangat paham bahwa anggota kolegium lah yang sebetulnya dijadikan parutan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi maupun dari LPTKes untuk menjamin bahwa pendidikan di seluruh center pendidikan itu menjadi baik sesuai dengan mutunya. Dan itu ada 9 item di LPTKes itu, mulai dari item pendidikan sampai item sustainability dari pendidikan dan sebagainya. Jadi sudah sangat lengkap penjaminan mutunya. Nanti tanyakan ke ahli ya Bu, kayak gitu ya. Aduh ya, saya nggak batasi biar adil semua ya. Para pengawas tidak batasi, terus tidak batasi, itu saya tidak ya. Saya biarkan. Ada lagi Bu, kalau boleh ke fakta cukup. Cukup ya, mungkin cukup ya Bu. Ada lagi satu ya. Iya, fakta yang Bu ya. Saya kan kalau saya ya. Nah tadi terkait dengan hak ini, saksi tahu tidak di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan itu di diktum ke-8 ada pernyataan bahwa pada saat keputusan Menteri mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak diakui. Sangat sadar dan tahu. Baik. Nah selanjutnya saksi bicara kolegium kan tadi saudara saksi menerangkan mengenai standar profesi kedokteran, standar pendidikan profesi kedokteran Indonesia termasuk standar kesehatan di Indonesia. Sepengetahuan saksi, tadi kan ada intervensi dari Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan sendiri ini latar belakangnya apa saudara saksi? Apakah juga dari kedokteran atau izin Bu, itu udah dapat ya. Saya kan.
pendapat ya, mohon maaf ini udah lebih ini ya, izin itu bukan fakta ya, nanti ke ahlinya ya Pak ya, izin ya. Oke. Tidak ada lagi ya, karena mungkin para profesor semua ini jadi tipis sekali antara fakta dan saksi. Ya, tentu ada lagi. Ini saya kalau udah berkaitan dengan ahli, ada lagi cukup intervensi cukup ya. Mohon ini ada semua biasa ya. Oke. Misalnya sedikit, Ibu kan tadi menyampaikan mengikuti ya Bu ya pada saat pendaftaran. Sebelum terbit ini kan 30 September. Faktanya pernah tidak ada sosialisasi kepada kolegium-kolegium lama yang akan tergerus biasanya oleh kolegium yang ini bahwa nanti ada kolegium nasional semuanya disatukan. Ada pernah tidak sosialisasi dari Kementerian Kesehatan katanya? Yang ada adalah sosialisasi bahwa akan ada pemilihan anggota kolegium. Itu secara online. Iya, online. Kapan Bu? Sosialisasi itu sosialisasi atau pemilihan? Sosialisasi untuk akan ada pemilihan ketua kolegium bahwa diminta dipersilakan untuk kolegium mengajukan calon atau mengajukan diri sendiri. Baik. Nah, kenapa waktu itu kolegium kami tidak mengajukan calon? Karena kami menganggap ini tidak selayaknya seperti itu. Tapi oke ya. Oke. Terbuka sudah dibuktikan belum? Sosialisasi ini sudah ya. Oke, baik. Kemudian ada tidak setelah sosialisasi ini kegiatan apa lagi? Misalkan pendaftaran. Ada. Kemudian berapa lama dari sebelum terbit ini Bu? Waktunya? Iya, udah apa? Kemudian ada tidak kalau kami kan misalkan sesi administrasi dulu. Ini ahli ini ada tidak? Ada kalau saya nggak tahu, tapi saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu akhirnya diputuskan ini adalah nama-nama yang akan boleh dipilih dan ini diedarkan untuk semua melakukan pemilihan secara terbuka. Baik, semuanya. Baik ya, siapapun anggota profesi yang bisa membuktikan punya kesempatan registrasi kalau salah begitu. Baik. Dari sosialisasi kemudian ke persyaratan pendaftaran ada pengujian tidak? Yang belum tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian dari kan kalau ada milih ya istilahnya siapa? Nah dari pengujian ke pemilihan ini tahu nggak Prof berapa lama usaha waktunya ini? Lupa lagi ya, hawa juga. Berarti efek dari objek ini, berarti kalau tata skema dari awalnya kalau kurang apa ya kemudian cuma ke ini. Kalau mengikuti tidak pada saat pengujian seleksinya? Para calon anggota ini. Oh, kami jangan tanya voting jumlah, tapi apakah yang ditetapkan ini adalah sesuai jumlah sebanyak saya tidak tahu. Baik. Berarti Prof hanya udah tahu udah jadi pilih ini aja Prof ya. Jadi kita semua disuruh milih dan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh ada panitianya, siapa ada panitianya dan nanti panitia menentukan siapa ketuanya. Baik. Ada itu berdasarkan jumlah apa? Ada ya Pak dari awal ya. Baik. Kemudian pada saat ini kan ada kolegium baru, jadi berarti ada dualisme ya Bu ya istilahnya saya artikan. Berarti yang baru ini ketua di sini, anggota di sini menjadi ketua di kolegium OMCIN. Dan ya, jadi ketua baru ini dianggap menjadi ketua kolegium OMCIN. Iya, seperti itu ya. Nah sementara yang sudah awal itu sudah ada ya Bu ya dari tahun dulu. Ya. Baik. Apakah pernah pemerintah sosialisasi sebelum terbit ini nanti ada double begini maupun ada tidak? Nah, yang itu yang tidak ada. Jadi yang ada tadi bahwa di sana dinyatakan begitu yang ini terpilih saja hanya boleh itu yang dianggap sebagai ketua kolegium. Baik. Yang lalu itu sama sekali nggak boleh di. Baik. Nah pada sosialisasi disampaikan tidak? Nanti ada dua kolegium yang ini disampaikan tidak tentang sosialisasi untuk pemilihan ini Bu? Tidak, karena memang mereka mohon maaf, karena memang yang direncanakan adalah hanya ada satu kolegium nantinya. Yang terpilih yang tadi dicalonkan itu dikiranya akan terpilih. Ya. Ternyata yang jadi bukan. Makanya dualisme seperti ini. Misalnya di dua inilah ya. Bukan, itu dari soal pemilihan ketua. Iya. Tapi dari soal kolegiumnya memang sudah sangat nyata bahwa sesudah kolegium baru terbentuk, maka kolegium yang lama itu tidak boleh lagi dinyatakan. Dulu sempat keluar malahan dari Kemhukam bahwa kolegium yang lama ini harus hilang. Baik. Jadi itu yang terjadi. Nah sekarang izin untuk kolegium yang hasil bentukan pemerintah kan ada ketuanya kan di sini ya Bu ya, yang tadi digantikan. Itu nggak bentuk sendiri anggota-anggotanya.
beliau mengangkat anggotanya, entah bagaimana caranya, karena kan tidak Nah, mengangkat. ini di OBJI itu berbeda tidak dengan yang ibu keanggotaan sebelumnya? Beda. Walaupun ada anggota kolegium yang lama yang di istilah kita diminta untuk menjadi anggota kolegium yang baru, Baik. tapi Yang beda. tidak berdasarkan kerjasama atau apa dengan kolegium yang lama bagaimana, tapi ya ditetapkan saja kolegium yang baru bahwa ini adalah Dan yang terasa adalah dampaknya ketika ujian ya Bu ya mahasiswa. Dan yang jelas berbeda kalau dulu anggota kolegium itu tidak usah pakai surat tuntutan. Kalau kolegium yang baru ini ketuanya maupun anggota-anggotanya dikeluarkan PTS. Jadi karena itu kami bingung kalau itu dianggap independen atau mandiri, tapi pakai SK. Ya, pendapat selanjutnya. Baik. Cukup ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Cukup ya, Bapak ya. Ibu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih. Baik.